Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel GFF Global Faith Forum. Oke, gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan melihat roomnya Rudy Yohanes. Kembali lagi dia menyinggol mendoxing salah satunya Edis, yang kedua Reda Marbun, yang ketiga tentunya Sofiatul, dan yang 45678 yang lainnya. Oke, gak usah panjang lebar apa yang dibicarakan Rudy, tentunya bikin telinga kita panas. Oke, gak usah panjang lebar, cus videonya. Bekatul ya. Jadi orang-orang ini kawan, orang-orang bejatnya sebenarnya. Cuman waktu itu kita kan tidak tahu. Karena gaya bicara si Edis kan halus, mulus ya. Sok Katul juga begitu. Ternyata bajingan juga semua kawan ya, pangocop ya. Lihatlah ulah si Reda ini kawan. Kalau memang si Reda ini objektif atau katanya tidak mau mengocop donasi atau apalah namanya. Begitu diminta orang nomor WA, nomor istrinya, ya kasih dong, jangan bilang melalui saya satu pintu. Mana ada satu pintu melalui dia, maksudnya satu pintu melalui istrinya dia ditersadarkan. Ya, kalau saya gitu kan, kalau diminta orang nomor istri Rudy saya kasih. Tapi kalau diminta nomor saya kasih. Tidak pernah saya bilang, oh harus melalui saya satu pintu, tidak pernah. Kalau ada pernah kalian dengar orang mengatakan satu pintu, saya katakan, tunjukkan buktinya, saya kerat kuping saya ini. Paham ya? Ini bukti keseriusan saya. Inilah biadabnya orang ini. Kemarin naik siapa? Si Lambadia kan? Lambadia itu kan menutupi dosa-dosa herder ini, binatang ini, klub binatang ini. Pura-pura dibilang, oh bukan kami dong yang apa itu istrinya dong. Aku bilang, aku udah tahu si Reda itu ngumpul. Buka dulu baru tahu aku rekening kalian itu semua Mamak Sanggul, Mamak siapalah itu. Takutnya saya kawan, uang yang dikumpulkan untuk dia tersadarkan, itu pula yang mereka gunakan, ini praduga saya ya, itu pula uang yang mereka gunakan untuk menjatuhkan saya dengan mengutus seorang perempuan, dibayar 5 juta, pergi ke Sumatera Utara untuk mengambil videonya Rudy Simamora. Kan biadab ini kawan. Sangat biadab sangat. Ini biar kalian tahu betapa biadabnya mereka. Uang dari tersadarkan dibuat mereka untuk kepentingan mereka. Demikian juga mereka kan ada melaporkan katanya. Dugaan saya, uang dari tersadarkan ini dibuat untuk melaporkan katakanlah si A, si B, si C. Dugaan saya begitu. Ini kan permainan para biadab. Kalau saya tidak explore kemarin ya, kalau tidak saya tidak blow up, ya kan saya yang memblow up ini, ya. Begitu dia tersadarkan diponis 2 tahun masih ada video saya bilang, ini orang-orang ini apa? Cakapnya dulu apa? Kami kirim, kita bentengi apa namanya ya. Pokoknya tenang kalian berapologet saja. Ini nama-nama yang sudah kita lindungi. Kita sudah siapkan pengacara muncungmu itu Bemo. Aku geli-geli kali lihat si Bemo ini. Kita sudah siapkan pengacara untuk membackup, untuk melindungi seluruh apologet. TB, tai babi. Aduh. Apa nih? Anjay skala. Kalau ngomong sok bijak padahal anak haram dari panti asuhan. Memang grupnya herder ini kawan, grupnya binatang ini memang binatang. Kan mereka mendeklarasikan namanya binatang kayak mana. Anjing memang berguna, banyak gunanya anjing, tetapi anjing memakan tainya sendiri. Itulah jeleknya. Biar kalian tahu. Kalau gaya mereka kenapa? Oh tenang kalian berapologet saja. Kita udah siapkan tim hukum ini nanti membackup. Wah, mana tadi apa kata Siti Padilla? Bohong, tidak ada mereka mengirim pengacara. Yang penting berkuar-kuar, orang percaya, yakin, dikiri transferi uang, ditilep kawan, ditilep. Ditilep mentah-mentah. Bukan saya yang bilang ya, tadi kan sudah ada itu bukti kiriman uang. Bahkan si Edis diagung-agungkan sudah mengirim 50 juta, sedangkan membantu Rudy Simamora tidak mau. Itu 15 juta loh tuh. Jangankan itu, ada kemarin yang minta laptop itu, ada nggak dikirim si Edis? Nggak ngerti aku entah ada tidak. Mungkin dia mau istrinya si Edis kawan. Kau janjikan mau ngirim laptop. Si Suarni. Cemburu Suarni kawan. Kalau perempuan yang minta bantu sama si Edis, ya nanti saya kirim ya, minta alamatnya katanya.
Masih ada nggak videonya? Oh, terima kasih ya Bang Edis kan ya. Kalau aku melihat itu, semua orang pasti mengeluh-ngeluhkan si Edis. Si Edis mau membantu laptop. Laptop dikirimnya wallpaper. Dek, sudah saya kirim laptopnya. Mana Bang? Itulah wallpaper itu. untuk komputer itu. Aduh. Yang mana Bang? Gak ada. Itu yang di HP kau itu. Kan ada saya kirim itu, dikirim. Tapi di poster Bang, gambar aja. Ya itulah, penting laptop. Kan aku bilang wujudnya harus Intel berapa itu. Kan aku bilang kirim laptop, itulah dia kan ya. Si biadab itu kawan. Aduh biadab. Gak ada lagi uangnya. Mau menangkap aku dengan MP dia biar ada uang. Kan biadab. Aku geli aja melihat kelakuan si Edis dengan si Bemo ini. Gayanya sok suci. Dia gak tahu malu lagi masih live. Masih live kawan. Masih live. Oh maaf dulu ya. Kita gak usahlah merasa suci ya. Aku juga pendosa. Kalau kita selagi dosa kita belum terungkap, lantak kau lah bicara kau firman Tuhan, bicara kau apa, itu urusan kau dengan Tuhan lah. Mau kau mulut manis, lantak kau lah situ. Tapi kalau sudah terbongkar borok kita kawan, janganlah kau lagi bicara firman Tuhan. Muka tembok kau tidak tahu malu. Contohnya ditipu punya anak haram. Kalau dia orang-orang yang benar manusia, oke, selagi belum ketahuan anak haramnya, dia bebas bicara. Poligami diizinkanlah, entah apa mulut manisnya, bebas bicara tentang Tuhan. Tapi begitu terbongkar dia punya anak haram, untung kau bukan orang Jepang. Kalau orang Jepang langsung harakiri. Ya. Tapi inilah tabiat tak tahu malu. Ya. Masih aja nongol bicara firman Tuhan. Kalau saya malu kawan, kalau sudah terbongkar. Kalau belum terbongkar, iya dia lulukan orang. Oh Edis ini orang baik loh, bicaranya santun. Ingat kali aku dulu. Oh lebih santun Edis dari kau ya. Iya. Iblis itu udah aku bilang tak pernah marah-marah dalam Alkitab. Iblis itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar dalam Alkitab. Cari aja. Jika kau bisa menemukan satu aja kata kasar dari mulut iblis, ku gini kan kau aku sembah kau tidak. Paham ya? Buka Bible itu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22. Kau cari di situ di mana iblis bicara kasar. Carilah. Kalau dia bicara kasar, orang tak mau ngikut dia. Lantas kenapa Tuhan ketika marah-marah bentak-bentak kasar-kasar manusia mau ikut? Ya karena manusia ingin menuju sorga. Karena manusia tahu itu penciptanya. Karena manusia tahu pencipta yang menentukan segalanya. Paham kalian? Makanya banyak manusia yang mau ikut Tuhan. Tapi kalau iblis yang sudah diketahui diciptakan, terus dia bicara kasar, oh kau iblis kau, contoh lah. Saya misalnya bertemu dengan Edis. Kalian pasti mengira Edis ini yang paling baik dari saya. Karena suara saya kasar, suara si Edis lemah lembut. Dan pasti banyak pengikut si Edis daripada saya, itu pasti. Oh memang dia terkenal sekarang, dulu kan saya lebih banyak dari dia. Videonya kan ada. Sama-sama orang terkenal lah kami nih. Kan belum pernah jumpa muka kami, tiba-tiba jumpa muka lah kami. Berbicaralah kami di hadapan orang. Lebih banyak orang pengikut si Edis dari pengikut saya. Pasti itu. Karena orang lebih percaya dengan tutur katanya yang ya begini. Tapi burungnya nakal. Paham ya? Saran saya lah ya. Kita punyalah malu. Yang permasalahannya kan tidak ada malu. Ya. Ya sampai Dia kemarin. Gayanya selangit. Si Bintang Daud, si Pik. Si Pik itu loh, si Pagi, si Pik. Ya. Gayanya selangit seolah-olah mereka ini orang paling suci, paling bersih. Dibilang orang pemakan donasi segala macam. Ya. Terbongkar juga kan pada akhirnya aku bilang. Kan aku yang kemarin membilang itu. Ketika aku tahu si dia diputus 2 tahun. Kan aku mulai speak up. Aku bilang, ini Reda Marbun kau makani donasi. Dan ada kau bantu si Dedi. Ya. Kemana uangnya itu semua? Nah curiga saya digunakanlah ini untuk mengirim orang. Kan ada yang dikirim ke Medan kemarin 5 juta katanya dikasih kan. Jangan-jangan uang dari situ kan katanya Mama Sanggul yang mengurus. Praduga saya begitu kawan. Ini berbahaya. Uang yang dari Saputra digunakan untuk mau menjatuhkan saya. Dikirimlah perempuan menemui Rudi Simamora untuk buat video. Mana videonya? Mana videonya kata orangnya? Kau mengaku manajer. Kan otak orang itu gak ada. Mana mau seorang manajer pergi ke Lafaz memvideokan Rudi Simamora. Logika orang itu tidak nyambung ya. Saya lebih percaya sama abang daripada Edis. Terima kasih Jonathan. Nah ini kawan. Nah kalian lihat nanti di videonya Tante Ija itu kan ada running text apa namanya?
typing itu, lihatlah. Ada yang berkata gini, hanya Rudi Yohanes yang berani melaporkan donasi secara live tiap hari. Yang lain mana ada, kawan? Tapi sedihnya saya yang dituduh-tuduh orang itu seolah-olah saya tidak jujur. Makanya saya bilang, tunjukkan bukti transferan kau. Ya, ada tertulis disuruh untuk AB atau untuk Rudi Simamora. Kalau kau minta laporan, ku kirim. Kasih alamat lengkapmu, ku kirim by post. Selesai, kawan. Sampai hari ini tidak ada yang minta. Lantas siapa yang keberatan? Ya BMO dan kawan-kawan lah. Dan si kepala Kombet. Terima kasih. Jadi kepala Kombet ini, kawan, adalah sebutan untuk penggemar Edis Tipu. Terima kasih setia. Si kepala Kombet. Terima kasih semua yang sudah ngasih koinnya. Ini kalian harus berhati-hati, kawan. Kepala Kombet ini. Kepala Kombet. Kalau di tempat kalian bilang kepala Kombet. Oh, itulah burungnya si Edis yang liar itu. Itulah kepala Kombet. Jadi pengikut si Edis namanya kepala Kombet. Si kepala Kombet ini, kawan, biar tahu kalian. Orang itu kan memang hanya mau menjatuhkan saya. Bukan mau bicara kebenaran. Makanya saya bilang saya laga rekening berani. Buka rekening si Edis Tipu mulai bulan 5 2025. Semenjak dia berbicara atau memutar rekaman Rudi Simamora 5 hari berturut-turut. Paham ya? Saya akan buka rekening saya selama saya 12 hari. Dia 5 hari, saya 12 hari. Sampai hari ini tidak berani saya ditipu. Coba berani. Demikian juga si Bemo. Kan sudah aku bilang, aduh Bemo. Kau anggapnya orang oto karena belum terbongkar apamu. Ah, WA nggak mungkin ada yang speak up. Buktinya lah WA-nya sudah ada. Ngeri kan? Mau kalian lihat lagi penyakitnya si Bemo? Aduh, aku nggak tega, kawan. Di dalam room itu tadi dibicarakanlah si Bemo ini. Pernah menggelapkan mobil entah apa itu ya. Agar dia tidak terseret keluarganya, disangkalnya lah. Terima kasih. Apa ini? Go 07. Maaf ya mataku silindris. Disangkalnya lah itu anaknya. Padahal itu anaknya. Biar anaknya tidak tertarik katanya dalam masalah ini. Ngerinya si Bemo ini, kawan. Aduh. Mana tadi ya? Saya percepat dulu nanti ya. Nanti saya dengar. Ini sudah dipercepat nggak tadi ya? Coba. Kecepatan 1,35. Sekarang kita cepatkan high speed. Nah, kita dengar dulu ya. Berikutnya, kawan. Ini ngeri, kawan. Jadi janganlah kalian lihat orang dari penampilan. Jangan ya, kawan. Saya memang begini. Kalau bicara agak keras, kasar. Tapi datang kalian ke Duri ini, ku bilang. Sekali-sekali kalian teliti lah. Jangan dengar-dengar dari orang. Datang kalian ke kampung kami ini, Duri. Dari Simpang 3 tanya, Rudi Yohanes Tagalung kenal enggak? Bilang. Yang apa itu bilang, YouTuber, pendebat. Sampai Simpang Geroga, tanyalah. Bagaimana orangnya? Tanya kalian. Saya nggak mau bohong. Tanya saja, saya nggak akan mempengaruhi orang. Silakan tanya. Ya. Ini biar kalian tahu, kawan. Si Reda Marbun, kalau memang saya itu jahat, kawan. Dari kemarin, ini orang kampung saya banyak yang tahu saya kok. Banyak yang melihat live-nya si Francisca. Ada nggak berbicara jelek tentang saya? Nggak ada. Yang ada nantangin saya. Kenapa mereka nantangin saya? Karena orang-orang itu menurut praduga saya narkobaon itu. Saya tahu daerah dia tinggal. Cara ngomongnya aja ndak beres. Oh, saya tinggal sini. Berani. Ngapain bicara dibuka gambar kau? Gue bilang. Nggak berani dia buka. Paham ya? Tapi ada nggak dia bilang, si Rudi ini begini, begono? Nggak ada. Tapi kalau mereka itu saya ditipu. Orang kampungnya ada speak up. Si Francisca, si Bemo. Oh, tunggu dulu si Bemo ya. Coba aku buka, sabar ya. Sabar. Biar aku buka sama kalian, kawan. Kita lanjut ya. Tolong ditatap layar dulu ya. Tolong di lock lens dulu ya. Ya teman-teman yang bawah, kita teman-teman di bawah bantu tatap layar ya. Binatang udah mulai ngamuk nih. Ya, kedoknya terbongkar. Jadi waktu itu saya ceritain dulu kronologi yang ada di layar besar ini. Waktu itu mereka menggalang dana satu pintu itu ke rekening istrinya Dedi. Ya, setelah istrinya Dedi turun, ada orang yang menghubungi Reda. Mungkin dia lebih nyaman untuk berdonasi kepada istrinya Dedi ke Reda Marbun. Ya, seharusnya kan Reda, ini ketika nanya nih, Salam Kak Reda, tadi nonton di TikTok katanya Dedi tersadarkan kena kasus. Saya mau berbagi berkat buat keluarganya Dedi. Ada nomor rekening keluarga Dedi. Yang ditanya apa? Ada nomor rekening keluarganya Dedi. Ya, pertanyaannya jelas ya. Adakah nomor rekening keluarga Dedi? Orang ini nggak minta nomor rekening Reda Marbun atau dia juga tidak minta nomor rekening herder. Tetapi dia nanya, adakah nomor rekening keluarga Dedi?
Kalau Reda Marbun jujur, dia pasti akan memberikan nomor rekening istrinya Dedi. Tapi pada kenyataannya, ini jawabannya. Shalom, bisa nanti lewat tim saya saja rekeningnya. Nanti kami kirim ke istrinya langsung, karena kami yang dimandatkan buat satu pintu. Padahal jelas, waktu mereka live ada istrinya Dedi, yang dimaksud bantuan satu pintu itu adalah ke rekening atau melalui rekening istrinya Dedi. Tapi diputar balikan si Reda, dengan jawaban seperti ini. Ya, kami yang dimandatkan